Apa yang mau Anda utarakan, Den Atep? Yang pertama, terima kasih banyak ya atas pelajarannya yang banyak ya. Sebentar, Den Atep. Ini saya mau tanya dulu. Anda ini Muslim atau bagaimana? Muslim. Baik. Tapi Anda Muslim tapi mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang saya berikan. Ya, karena memang itu yang saya dapatkan itu tidak dari dulu, nggak ada yang seperti sampean gitu langsung buka ayat. Saya langsung buka ayat loh, kalau sampean baca ayat itu saya langsung buka gitu loh. Dan itu benar, saya bilang waduh Bang Edi ini hebat gitu. Tapi saya tes dulu Bang, jangan-jangan Anda Kristen nyamar, jangan-jangan. Coba saya tes dulu. Kalau memang Anda Muslim, boleh. Betul-betul, coba bacakan surat-surat dalam Al-Quran, biar kami dengar. Boleh. Yang pendek aja ya. Silakan. Inna kama lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Sah nih, oke udah sah Bang, Muslim. Ya, Muslim. Jadi Anda Islam, tetapi Anda mengatakan terima kasih kepada saya karena saya banyak memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang Islam. Betul. Luar biasa. Yang jadi masalah kenapa Anda masih tetap Islam? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, Bang. Aku juga paham yang Abang bilang gini. Semakin membaca Al-Quran, semakin tidak paham, itu betul. Betul. Saya alamin sekarang. Karena seiringnya usia ya, terus terang aja kalau dulu kan apa kata kiai telan gitu kan. Jadi nggak pernah banyak nanya ya. Tapi seiring usia saya ini udah usia hampir 60. Justru banyak pertanyaan ya. Karena kalau saya di Quran itu begini. Ada ayat yang A tapi di hadis B gitu ya. Jadi aduh ini yang mana yang benar gitu loh. Saya juga banyak pertanyaan seperti itu. Gitu loh. Dan saya tanya kepada kiai, itu juga jawabannya wallahu a'lam banyaknya. Begitu Bang Edi. Nah, tapi kenapa Anda masih tetap Islam, Bang? Kenapa Anda tidak meninggalkan agama Islam itu? Karena saya masih berpikir, sorry ya Bang Edi ya. Saya masih berpikir agama lain juga sama seperti itu. Gitu. Itu yang saya khawatirkan. Apakah Anda sudah pernah mempelajari Kristen, Yahudi? Belum. Itu berarti kesimpulan Anda terlalu terburu-buru. Kalau Anda mengatakan, agama lain juga seperti itu kesimpulan yang menurut saya ceroboh. Begitu. Coba Anda baca dulu Bible itu, dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti Anda akan dapati bahwa isi Al-Quran itu mengambil atau mencontek isi daripada Bible itu. Walaupun menconteknya secara keliru, secara serampangan seperti itu. Ya, saya juga pelajari gini Bang. Kenapa ya saya bilang Islam ini banyak dalam tanda kutip yang menjelekkan Yahudi Nasrani. Bahkan gini Bang, dulu ya tahun 75-an, ini saya cerita dulu lagi kecil. Abang tahu gak, dengar gak kalau orang Islam itu kalau berhubungan suami istri malam Jumat, ya itu dulu waktu saya kecil nih. Kata Ustadz begini, ini kalau yang udah keluarga, ketika hubungan malam Jumat, itu sama dengan membunuh dua orang Yahudi atau Nasrani. Nah iya. Dulu loh. Iya. Itu bukan hanya dulu, sampai sekarang. Bahkan ada ceramah ustazah itu. Barang siapa yang melakukan hubungan intim di malam Jumat, maka pahalanya sama dengan membunuh 40 Yahudi atau 50 Yahudi.
Karena memang Bang, Islam itu adalah ajaran yang berisi kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi orang tidak pernah tahu itu karena ketika orang belajar agama Islam, mereka tidak belajar agama Islam, mereka itu belajar huruf-huruf Arab. Lihat di pengajian-pengajian, lihat di pondok-pondok pesantren, orang dididik untuk membaca huruf-huruf Arab. Makanya kalau kita lihat ada, misalnya Anda punya rumah dekat surau, punya rumah dekat musola, pasti Anda akan sering mendengar anak-anak kecil mereka mengaji. Guru ngajinya kan salah, bacanya salah, bukan a tapi a, bukan alif tapi ain, Iya. Banyak seperti itu. Betul. Jadi yang diajari kepada anak-anak kecil, orang-orang Islam, bukan isi Al-Quran, tetapi bagaimana cara membunyikan huruf-huruf Arab. Seandainya mereka tahu isi Al-Quran, pasti Quran itu akan dicampakkannya. Begitu Bang. Betul. Ini sedang saya alami sekarang. Ya. Karena gini Bang Edi, saya dulu ngaji dari umur 5 tahun. Ya. Itu sampai umur 15 tahun, kebetulan rumah saya dekat pesantren. Ya. Saya berpikir waktu itu sih ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi saya pikir sekarang, kok ngaji memahamin Quran aja sampai belasan tahun. Apa itu memang dipersulit atau bagaimana? Bahkan gini Bang Edi ya. Dulu saya ngaji itu diterjemahkan pakai Jawa kuno dulu. Ya, santri-santri itu gitu baru ke-Indonesiakan. Saya bilang gini, itu apa enggak menambah waktu, nggak buang-buang waktu gitu Bang Edi. Sampai saya pertanyaan juga. Terus saya berpikirnya sekarang nih, saya belajar Quran dari dulu, apa gunanya ya sekarang untuk kehidupan gitu. Saya masih bertanya seperti itu. Mungkin nih banyak banget yang menghujat saya nih gara-gara kita ngobrol Bang Edi ya. Dan itu udah saya anggap wajar ya. Karena saya sering bertanya sama kiai, ya itu kayak Bang Edi bilang, selalu jawabannya wallahu alam. Itu yang walau alam gitu, itu tidak ada kepastian. Bahkan Bang Edi bilang Nabi Muhammad aja tidak dijamin ke surga. Iya, tapi ustaz-ustaz kiai itu ayat itu jarang diterangkan. Gitu loh. Mereka menerangkan hanya ayat yang mengenakan masyarakat, misalnya selalu bahas surga gitu. Nah, penontonnya pun senang banget ketika ustaznya itu ngomong masalah surga, masalah bidadari, ya. Begitu. Iya, jadi dan itu udah mengakar. Iya. Jadi Islam itu memang berisi janji-janji kepada pria-pria jomblo di medan perang. Iya. Makanya mereka itu akan dijanjikan kenikmatan-kenikmatan seksual. Karena mereka itu memang pada awalnya itu adalah sekelompok pria-pria penjarah. Gitu loh. Mereka menjarah, mengambil ghanimah, harta rampasan perang begitu. Dan menawan wanita-wanita dijadikan sebagai tawanan-tawanan atau milkul yamin itu. Perempuan-perempuan hasil tawanan perang itu. Seperti itu. Itulah sebenarnya kerja orang Islam itu dari dulu itu. Seperti itu. Iya, saya juga baca Al-Mu'min ayat 5 atau 4 ya kalau nggak salah. Itu kan pergaulilah istri-istrimu dan budak-budakmu. Nah, itu sampai sekarang kan ada dan itu dibaca. Tapi kiai-kiai itu nggak pernah nerangin itu secara jangan frontal, salah, jangan gitu itu tidak dibaca artinya. Tidak dibaca artinya, dibaca Arabnya. Makanya orang Islam nggak tahu. Iya, betul. Makanya begini, ada sebuah saya katakan ini konspirasi global dalam agama Islam ketika membaca Al-Quran. Al-Quran harus dibaca huruf Arabnya.
Kemudian tajwidnya, qol-qolanya harus tepat. Kemudian bagaimana harus membacanya dengan tartil, harus membacanya dengan langgam tertentu. Sehingga 40 tahun waktu seperti yang Anda katakan, belasan tahun bahkan puluhan tahun, habis waktu untuk mempelajari huruf-huruf Arab itu. Belum sempat mereka membaca artinya, sudah meninggal. Benar. Iya, kapan mau membangun negara ya? Iya, mereka belum sempat membaca artinya, sudah meninggal duluan. Seandainya mereka sempat membaca artinya, pasti mereka tidak akan percaya dengan isi Al-Quran itu. Begitu. Bang Edi, bahkan saya itu gini, Bang Edi sekarang gini, saya mau nanya, mungkin ini Bang Edi belum terpikirkan ya. Kalau Bang Edi punya teman, sahabat 4 orang, 5 orang, ya, kira-kira gampang nggak kalau mengasih pelajaran sama 4 orang itu? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya cerdas, nyambung ya gampang-gampang saja. Tapi kalau orangnya bengak ya susah. Gini maksudnya Bang Edi. Di Islam itu masalah sholat aja itu masih perdebatan. Itu padahal yang pokok. Ya. Karena tidak ada contoh dari Rasul. Saya bilang gini, itu kan Rasul sahabatnya nggak banyak. Kenapa nggak ngasih contoh? Gerakannya gitu. Itu tidak ada Pak. Sampai dicari itu sholat seperti apa gerakan itu dalam Quran tuh nggak ada. Gerakan itu kan dibikin dari fikih. Fikih itu kan baru-baru berapa tahun ini istilahnya, belum ribuan tahun. Terus gini, Quran itu zaman dulu nggak ada tajwid. Tajwid itu kesini setelah fikih. Ya. Dan dari kalau ada orang Islam ngomong bahwa Nabi Muhammad pinter ngaji, bahkan ada yang ngomong sholatnya Nabi aja sampai bertanya bengkak kakinya, itu saya tanda tanya. Sholat tahajud misalnya jam 3 sampai jam 4. Masa Nabi sampai bengkak berapa jam gitu. Itu buat saya tanda tanya, walaupun saya orang Muslim loh. Iya. Bang Eli, saya sampai ke situ, saya bilang jangan-jangan Nabi Muhammad tuh nggak ada. Ya. Kenapa? Kok nggak diajarin sobatnya untuk sholat supaya turun-temurun sama gitu loh? Nggak ada. Nggak ada suatu hadis yang menyatakan ruku ini bacaannya ini, nggak ada. Gitu loh. Nah itu aja Bang Eli ya, yang jadi pertanyaan itu, saya bahkan dihujat tuh sama orang-orang. Katakanlah, wah saya katanya orang nggak beriman. Saya cuma gini nanyain, di mana dalam Quran sholat itu gerakan bacaannya? Saya tanya itu bukan mereka nyari dalil, malah saya dihujat gitu. Bisa-bisa darah Anda dihalalkan? Bisa jadi. Ini juga mungkin komen-komen coba Bang Edi baca, pasti banyak yang menghujat saya. Iya, karena Islam itu memang tidak terbiasa dengan yang namanya seperti ini, Bang. Islam itu selama ini ditutupi, tertutup, dan dilindungi oleh undang-undang penistaan agama. Makanya nggak berani orang speak up, orang nggak berani ngomong. Makanya saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama dicabut dari negara ini, dan orang bebas speak up soal agama, termasuk agama Islam, termasuk agama Kristen, maka khusus agama Kristen saya katakan, khusus agama Islam saya katakan, maka saya bisa memastikan dalam waktu 15 tahun, orang tidak akan lagi ada yang percaya dengan Islam. Kalaupun ada yang percaya, ya tinggal Juma sama Yusuf PI, tinggal mereka berdua. Karena mereka berdua adalah orang yang tidak punya akal. Gitu. Benar, Bang. Seperti jadi, contoh sholat tadi, Bang. Kita masalah sholat ya. Kan di dalam agama Islam, sholat itu kan sebagai tiang agama. Itu pondasi, termasuk bagian pondasi dasar. Tetapi untuk gerakan sholat saja, itu orang Islam semuanya beda-beda. Mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambal, beda semuanya. Ada yang takbiratul ihramnya begini. Ada yang di depan begini.
Ada yang di atas begini. Tapi kalau ditanya maknanya, mereka nggak ada yang tahu. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Mereka nggak ngerti itu gunanya apa. Emang kalau begini terus Allahnya nggak senang. Oh, saya tidak senang kalau tanganmu begini. Tanganmu harus begini, begini, begini. Ah, ini begini. Gimana kayak begitu? Gerakan-gerakan sholat ya, itu, bayangkan gerakan sholat itu tidak diketahui artinya oleh orang Islam. Tidak diketahui. Kenapa kok bisa begitu? Dan beda satu sama lain. Antar mazhab itu beda-beda. Nah, kalau ditanya orang Islam akan punya jawaban seperti ini. Oh, itu semuanya benar. Itu dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat pernah mencontohkan begini, pernah contoh. Berarti kesimpulannya adalah begini. Kalau begitu, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini. Lalu kenapa Anda menyimpulkan satu gerakan saja? Itu pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, berarti Muhammad sendiri sholat dalam posisi ngasal. Yang ngasal, kadang-kadang dia suka-suka dia begini. Berarti kan Muhammad dalam posisi ngasal kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, ada sebuah hadis. Hadis itu berkata begini, boleh kita itu melakukan dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Jadi ketika ada mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, mereka beda gerakan sholatnya, maka harus dimunculkan satu kebohongan yang seperti ini. Kedua-duanya benar. Karena Muhammad pernah sholat dengan cara yang demikian dan demikian. Tapi pernyataan itu adalah dusta. Karena belajar dari hadis boleh berdusta dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Makanya saya bilang Islam memang dibangun di atas kebohongan. Iya. Iya Bang Idris. Cuman kalau saya banyak cerita begini, gini Bang Idris, ini mungkin sejarah ya. Mungkin Bang Idris belum terpikirkan. Bang Idris tahu kan Borobudur? Ya. Terus tahu kan Prambanan? Tapi Bang Idris tahu nggak di Borobudur sendiri itu mungkin tidak ada orang agama Buddha. Terus di Prambanan sendiri mungkin tidak ada orang Hindu. Tapi di Bali orang Hindu nggak punya candi. Kira-kira perkiraan apa tuh yang Bang Idris kan cerdas nih. Kira-kira apa artinya itu? Iya, jadi kalau kita belajar sejarah, memang pada waktu itu, pada waktu zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, itu muncul yang namanya ekspansi. Ini ada dua teori yang mengatakan ya. Jadi orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, itu mereka melakukan migrasi ke arah timur karena ekspansi atau serangan dari orang-orang Islam. Ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua itu teori bencana alam. Bagaimana ketika Gunung Merapi meletus itu menutup semua candi-candi itu sehingga tertutup, kemudian mereka migrasi. Tapi saya lebih percaya kepada teori yang pertama, bahwa ketika raja-raja Islam seperti kerajaan Demak, kerajaan ini berkuasa, mereka mengikuti ajaran Muhammad itu. Mereka melakukan ekspansi atau pemaksaan agama Islam. Sehingga orang-orang yang pada waktu itu ada di sekitar candi-candi itu mereka migrasi ke arah timur. Seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Iya. Kalau menurut pandangan saya, kan banyak dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin ya. Tapi kalau lihat fenomena sejarah itu, justru orang-orang itu lari mungkin karena dikejar mau dibunuh tuh kalau nggak masuk Islam. Ya. Gitu loh. Kalau saya membaca dari situ, gitu ya. Cuma kan itu pun nggak dikupas dalam pelajaran, gitu. Dibilangnya apa? Seperti Borobudur itu udah keajaiban Nabi Sulaiman, gitu ya. Kalau saya sampai kritis ke situ Bang. Ini kenapa ya? Saya bilang di Bali orang Hindu,
Tapi di Bali itu malah nggak ada candi, gitu loh. Terus di Jawa Tengah candinya banyak, tapi nggak ada orang Hindu. Kan lucu. Kalau secara sejarah mungkin di situ tuh dulu pusatnya orang Hindu. Betul, gitu betul. Loh. Ketika kita, ketika penggalian itu terus dilakukan oleh para ahli-ahli sejarah, bahkan secara tidak sengaja, itu hampir di seluruh Indonesia itu ditemukan peradaban Hindu-Buddha. Jadi saya pernah berangkat ke sebuah museum Indonesia, itu Museum Gajah, tepatnya di seberang Monas ya teman-teman. Kalau mau main ke sana, teman-teman akan melihat itu peninggalan negara kita. Ketika penggalian dilakukan di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di mana-mana, di Padang Sumatera Barat ya, itu ditemukan yang namanya seperti arca-arca peninggalan agama Hindu dan Buddha, seperti itu. Ada satu arca besar sekali itu ditemukan di daerah antara perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Jadi saya baca deskripsinya itu. Jadi selama ini itu petani itu menggosok aritnya atau menggosok alat-alat pertaniannya di situ. Mereka menggosok di situ karena di bekas kaki atau tangannya itu ada bekas gosokan. Nah, pada suatu waktu ini orang penasaran, ini apa ini batu ini ketika ingin disingkirkan. Ternyata setelah digali, oh ternyata itu arca. Itu besar sekali, itu gede sekali dia. Nah, itu peninggalan. Nah, kalau kita belajar sejarah ya, belajar sejarah bagaimana Islam berkembang di Nusantara, di Indonesia, kita jangan menutup-nutupi. Cuman saya tidak berani speak up karena saya itu nggak berani ngomong kalau saya nggak benar-benar menguasai. Tapi informasi yang saya dengar memang seperti itu. Memang pada waktu Islam berkembang, ketika dia mulai besar, mulai menduduki kekuasaan, mereka melakukan yang namanya kekerasan dan pemaksaan agama. Seperti itu. Iya. Itu. Terus yang jadi pertanyaan saya ya, kenapa kiai-kiai itu tidak menerangkan yang pahitnya gitu di Islam, selalu yang bagusnya, tidak pernah membahas yang surat At-Taubah itu tidak, mereka seperti takut kehilangan pasar gitu loh. Betul. Jadi selalu yang dibahas tuh surga neraka. Oh, bahwa nanti itu bidadari. Saya bilang kalau hanya cuman main begitu ngapain sih kita jungkir balik ibadah? Gitu loh. Siapa yang berpikir begitu? Cuman saya sendiri malah dianggap ini lu Islam apa bukan? Itu banyak. Tapi Anda kritis. Anda kritis nih, Bang. Anda ini adalah orang-orang yang kritis begitu. Makanya saya kadang-kadang orang Islam itu menganggap saya ini seperti asal bicara gitu. Padahal orang yang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh mendalam, mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh mendalam, akan mengalami hal yang Anda alami. Itu sudah saya alami begitu loh. Memang akan berat sekali untuk mempercayai dua kitab itu. Bahkan saya sambil bercanda, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, mendalami hadis, dalam satu malam saja, maka keesokan paginya Anda akan menelpon tukang loak agar segera membawa buku-buku itu dari rumah Anda. Iya. Aku sering banget dengar sampai ngomong begitu. Tapi gini Bang Edi, berani nggak orang-orang Kristen di Indonesia menjamin kampanye begini? Orang Indonesia, kalau orang Kristen yang jadi presiden, dijamin negara Indonesia maju dan dijamin tidak ada korupsi, berani nggak mau mengkampanyekan begitu? Nah, sudah ada suara-suara seperti itu. Sudah waktunya presiden itu dari orang Kristen. Tetapi ya nanti mereka kayak Ahok, tahu nggak? Kemarin waktu Pak Ahok, Basuki, waktu menjadi gubernur di Jakarta, tahu nggak ulama-ulama Islam apa khotbahnya? Apa tidak ada
dari seluruh Jakarta nih, apakah gak ada yang muslim lagi? Katanya, nah itu yang terjadi kayak begitu, Bang. Iya. Apalagi dalam skala nasional. Saya itu setuju, Bang Edi, kalau mayoritas itu memang memimpin, tapi dengan cara perlihatkan keunggulannya. Bukan cara menggunakan ayat untuk menjegalnya. Contohnya gini ya, bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Jangan jegal perempuan yang pintar, tapi laki-laki harus lebih pintar daripada perempuan. Itu mantap. Gitu loh. Terus misalnya, jangan di luar Islam jadi presiden. Orang Islam, ya sampean mesti begitu juga sama, mesti unggul gitu loh. Ya, jadi, begini, masalahnya kan kita ini kan sistem kita ini kan masih pemilihan yang disebut suara terbanyak kan. Nah, umat muslim ya pastilah dia pilih yang muslim kalau ada pemilihan umum kan. Jadi memang Pak Luhut kan pernah bilang tuh, Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau kamu tidak pegang dua ini, kalau kamu nggak pegang satu Muslim, satu Jawa, maka kamu susah jadi presiden. Ya, dia bicara dalam hal, dia bicara kasar-kasaran saja. Memang orang Indonesia itu cenderung akan memilih sesamanya, gitu. Belum inilah masyarakat, ya maklum lah, kita kan baru 80 tahun merdeka, gitu. Seperti kalau saya nggak begitu, Bang Edi. Saya dalam pilih DPR, saya malah memilih Batak loh dua-duanya untuk daerah. Misalnya untuk DPRD, DPR pusat, saya yang pilih orang-orang Batak. Iya, saya jujur aja tuh pilih yang Putra Nababan ya. Itu untuk pusat saya pilih dia malah. Saya nggak memilih. Tapi begini, Bang, intinya masyarakat kita itu harus memang dimajukan pikirannya. Masyarakat Indonesia itu harus begitu. Dalam hal berpikir seperti itu. Nah, orang Indonesia ini tidak maju-maju. Kenapa orang Indonesia ini terus-menerus, mayoritas ya, saya tidak katakan semua. Kenapa mayoritas dari rakyat orang Indonesia tidak maju-maju? Karena habis waktunya baca huruf-huruf Arab itu. Pagi-pagi udah baca. Salah bacanya tuh. Anak-anak, teman-teman sekalian, pengajian nanti kumpul di Masjid At-Taqwa ya. Itu habis waktu anak-anak kita mempelajari hal-hal tidak berguna. Gitu loh. Iya, betul. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Makanya kemungkinan Indonesia itu 2045 kalau masih seperti ini ya sulit. Karena gini ya, saya pernah mendengar di TikTok. Ini orang Islam juga yang ngomong. Negara paling rajin berdoa itu orang Indonesia. Kerjanya sedikit. Nah, dibalik negara yang doanya sedikit tapi kerjanya banyak, Belanda. Makanya ekonomi Belanda tinggi terus. Nah, saya agak curiga. Kita kan dijajah Belanda 350 tahun ya. Apa memang ini tuh kejahatan terstrukturalnya orang penjajah dulu gitu ya, supaya saya tidak setuju saya dengan itu. Itu kita agak berbeda pendapat. Gini, Bang Atep. Sebenarnya pendidikan atau pola hidup, artinya dalam 24 jam ini orang-orang kita, orang Indonesia ini harus mengisi waktunya dengan apa? Itu yang harus kita ubah gitu loh. Makanya kalau saya jadi menteri, ada menteri kemajuan anak-anak bangsa, harusnya ada menteri begitu. Saya akan rubah ini jam-jamnya. Karena bayangin Bang, bayangin jam 6
sholat. Jam 7 sholat. Jam 12 sholat. Jam 5 pagi. Bayangin, ini waktu habis buat sholat-sholat saja. Mending kalau tahu artinya. Kalau orang Islam ngerti, gini kenapa, begini kenapa. Masih mending, ini kagak tahu bang. Kagak tahu mereka begitu tuh kenapa. Yang diucapin juga apa juga kagak tahu. Bayangin, lagi gongseng-gongseng mie goreng. Sreng. Hayyalah sholat. Ditinggalin tuh bisnis. Kapan kita mau maju? Coba. Iya. Justru itu banyak yang menurut saya sih salah pengertian bahwa kan ada dalam Al-Quran tuh bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadaku katanya. Nah itu banyak kan ibadah itu ritual. Gini. Kalau saya malah gimana? Iya, itu kan dikatakan tidaklah kami ciptakan jin dan malaikat illa liya'budun katanya. Kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembahku. Jadi memang saya pernah membahas tema ini. Seorang muslim yang sejati harus beribadah selama 24 jam. Karena tujuan diciptakannya jin dan manusia menurut Al-Quran adalah hanya untuk beribadah. Bukan untuk yang lain. Nah, lalu orang muslim memaknai ibadah itu begini. Itu ibadah, makanya peang. Itu ibadah. Mereka tidak tahu ibadah itu apa. Makanya sering di sini. Apa sih makna ibadah? Ibadah itu kan dari kata abdu, penghambaan. Apakah penghambaan diri itu adalah begini-begini? Habis itu korupsi, mencuri. Iya, nah itu. Iya, bahkan seorang Muhammad dia tidak mengerti makna ibadah. Seorang Muhammad, bayangkan, pimpinan kepalanya orang Islam tidak tahu definisi ibadah. Karena dia pernah berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, barang siapa yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah katanya, dia akan masuk surga sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Bayangkan. Padahal salah satu contoh perbuatan musyrik itu adalah mencuri. Salah satu contoh perbuatan musyrik itu adalah berzina. Apa sih musyrik itu? Musyrik itu kan perbuatan menyekutukan. Kalau seorang muslim dia mengambil langkah berzina, berarti dia lebih mentaati iblis ketimbang lebih mentaati Allah. Betul? Iya. Nah, ketika dia lebih mentaati iblis, sesungguhnya itu perbuatan musyrik. Gitu loh. Dia sedang menyekutukan Allah karena dia lebih mentaati iblis untuk mengikuti jalan iblis dan mengambil perzinahan. Tapi kata Muhammad, yang penting tidak menyekutukan Allah, berzina, mencuri, masuk surga. Tapi bang, saya nggak percaya sebenarnya Muhammad ngomong gitu. Saya nggak percaya sebenarnya ngomong gitu. Itu adalah karangan-karangan para penulis hadis. Gitu loh. Makanya ketika orang belajar hadis, orang akan melihat sosok Muhammad yang disesuai dengan keinginan para pengarang hadis itu. Begitu. Ya dulu kan kalau nggak salah ada berita gini. Presiden Libya tuh Bang, Muammar Gaddafi. Dia mengundang para ulama seluruh dunia bahwa dia bilang bahwa dia tidak percaya dengan hadis, dengan fikih. Ya, yuk kita berkumpul, kita bahas itu. Rumah, makan, hotel saya bayar. Itu tidak ada yang datang. Gitu loh. Tidak ada yang datang gitu loh. Sampai mungkin meninggal dunia itu Presiden Libya, saya dulu pernah, ini kata Buya Syakur ya, itu nggak ada yang datang.
Gitu. Jadi sebenarnya kan saya sendiri itu gini, Pak. Bang Edi, kalau fikih itu tahu nggak artinya fikih? Fikih itu secara etimologi apa maksudnya? Fikih itu kan ajaran-ajaran atau yang dilengkapi oleh ulama-ulama gitu maksudnya. Itu hukum, Pak. Jadi tidak ada jauh bedanya seperti di kita hukum pidana, hukum apa. Nah, harusnya itu bisa dirubah. Karena itu kan, ya itu ulama yang menyepakati seperti sholat kan di fikih adanya. Gitu loh. Nah, ya, pengajaran-pengajaran atau hasil daripada kesepakatan ulama-ulama kan. Karena dia tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis, begitu. Iya. Itu semua tuh benar fikih gitu ya. Termasuk pahala itu fikih. Gitu. Yang bicara kiai, terus nanti kalau di akhir zaman misalnya dia nanti tidak ada, siapa yang bertanggung jawab gitu. Karena itu kesepakatan kiai. Tapi sama begini pasti banyak yang hujat juga. Tapi benar Bang, yang Anda katakan itu benar. Sebenarnya banyak orang-orang Islam yang berpikir seperti Anda, terutama dari kalangan terpelajar. Orang-orang Islam dari orang-orang yang kuliah mengambil jurusan-jurusan Islam, ya kan, studi hadis, studi ilmu Quran, ya, ulumul Quran, ulumul hadis dan lain sebagainya. Itu banyak yang memiliki pemikiran seperti Anda. Tetapi mereka ini takut berbicara. Mereka hanya berbicara dalam ruang-ruang tertutup. Mereka tidak berani berbicara secara publik. Karena apa? Itu tadi undang-undang penistaan agama itu. Itu sebenarnya kekuatan Islam itu ada di undang-undang penistaan agama itu. Itulah yang membungkam semua mulut-mulut orang untuk berbicara. Seandainya itu dicabut, saya sudah bilang, beri waktu 15 tahun, tidak ada lagi yang percaya agama Islam. Gitu loh. Iya, itu mungkin. Karena itu teralami sama saya juga. Sekarang tuh saya baca-baca terus mana nih. Termasuk kalau nonton Edi nih, saya buka ayat, oh ya bener ya. Dalam Al-Quran kok ada insya Allah, ya apa mudah-mudahan. Saya bilang ini termasuk ayat yang abang pernah ngomongin tuh yang surat Al-Fatihah. Itu saya udah dari awal udah ngomong. Ini bukan bahasa Tuhan, saya bilang ini bahasa manusia. Tapi kalau salahnya ke teman-teman, oh itu dulu Allah ngajarin Nabi Muhammad. Itu ngarangnya itu. Kan yang Nah itu. Terus gini Bang Edi. Dalam Al-Quran itu banyak robana. Coba Bang Edi lihat. Robana itu apa Bang Edi? Ya Tuhanku. Iya. Masa yang penciptanya Tuhan bilang ya Tuhanku? Enggak. Iya. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, Al-Quran itu kan dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Kalau kita baca sampai terakhir, waladolin. Nampak sekali, ini kalau orang Islam tidak terkontaminasi atau tidak dijejali dengan dogma-dogma ya. Nampak sekali, ini adalah sebuah doa atau sebuah syair kepada Allah dari orang tidak dikenal. Dari seseorang anonimus. Gitu loh. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini pasti yang ngomong bukan Allah. Ini pasti yang ngomong adalah sang penulis ayat ini. Gitu loh. Tetapi tidak diketahui ini siapa penulisnya. Makanya saya simpulkan, ketika saya membaca Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai Anas, saya simpulkan bahwa Al-Quran ini adalah buku dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu. Makanya saya menghabiskan waktu 13 tahun.
Saya baca Al-Quran, saya baca Bible. Hebat. Antara 65 sampai 75% isi Al-Quran itu adalah ambilan-ambilan atau kutipan-kutipan dari dalam Bible. Ini banyak Muslim nggak tahu. Gitu. Ya gimana mau tahu orang yang dibaca huruf-huruf Arab itu terus dari dulu. Kecil, baca tajwid. Sudah remaja baca tajwid. Udah gede tajwid lagi. Udah besar sampai besar. Waktu mau meninggal nggak sempat baca artinya. Iya, belum sempat dia baca artinya, udah meninggal duluan. Ada pertanyaan dikit Bang Edi, tapi kenapa banyak orang Kristen juga yang mualaf gitu loh? Ya, kenapa banyak orang Kristen yang mualaf? Pertama-tama, yang mualaf ini mereka itu tidak pernah membaca Quran dan tidak pernah membaca Bible. Begitu. Itulah yang menyebabkan mereka mualaf. Kalau mereka mempelajari Al-Quran, membaca Bible, ya tidak mungkin. Tapi banyak orang-orang yang mualaf itu akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang. Saya sih nggak mau bahas tentang masalah Yesus. Saya cuma mau tanya tentang tadi sampean bahas sama Atep. Siapa itu Atep siapa? Den Atep. Dan Atep ya, coba diulangi lagi itu tentang masalah sholat, tentang masalah Al-Fatihah. Kok kamu tadi bahasanya kalau Al-Quran ini sangat menghina sekali bagi kami, khususnya kaum Muslim, menganggap kalau ayat Al-Quran ini buatan tangan manusia, itu dalilnya apa? Baik. Menurut Anda yang menulis Al-Quran manusia, jangan merokok, Bang. Oh ya. Saya heran loh. Mereka ini setiap orang yang agama Islamnya kuat, setiap orang yang menggebu-gebu membela Islam di detik yang sama dia kuat ngisep rokoknya. Ya enggak. Heran saya. Begini, untuk masalah rokok ini di agama kami memang hukumnya makruh. Makruh ini itu fikih juga, Bang. Iya, makanya makruh kan kalau dilakukan saya nggak kena dosa, kalau ditinggalkan saya kena. Iya, itu hawa nafsu Anda, Bang. Yang mengatakan itu adalah hawa nafsu Anda. Nah, enggak. Kamu kok nggak percaya nih? Oke lah, jangan bahas itu. Kita fokus yang tadi saja, biar kita nggak lari kemana-mana. Gini, Bang Santri kapok. Gini loh. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa yang saya katakan itu adalah sebuah penghinaan. Padahal, menurut saya. Oke. Menurut Anda yang menulis Al-Quran itu siapa? Yang menulis memang itu yang menulis kalau kita kembali ke sejarah itu yang pada masa sahabat itu dikumpulkan karena memang khawatir dari beberapa sahabat Nabi. Ditanya yang menulis siapa ini malam. Coba jawab simpel. Apakah yang menulis Jibril, Allah atau manusia? Yang menulis cetak Anis. Ya, cetakan itu kan ketika dia dicetak, maksudnya yang menulis Quran pertama kali itu siapa? Yang menulis pertama kali itu para sahabat. Manusia kan? Ya. Ya. Nah, berarti Quran adalah buatan manusia, setuju? Enggak setuju. Yang nulis bingung. Ini dia. Ini dulu. Gimana? Intinya saja. Kamu punya dalil enggak apa di Bible apa-apa yang di situ mengatakan kalau Quran ini buatan manusia? Kalau yang menulis, kalau yang menulis memang sahabat. Sahabat manusia enggak? Ya manusia, Nabi manusia, sahabat manusia. Kalau Edis, setan. Nah, kan? Gini, Santri. Kamu kok marah? Saya nggak marah, saya nggak pernah marah. Saya ini orang yang jarang sekali marah di channel saya ini. Yang marah-marah muslim-muslim. Enggak, ini aku lihat. Begini Santri, pelan-pelan Santri gini. Oke. Kita buka ya, kita buka Al-Fatihah ya. Ya, betul. Kita buka Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka. Aku saja yang kamu jangan baca Al-Fatihah nanti kamu mu'alaf loh. Saya saja yang baca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus Oke. Siapa yang mengucapkan Al-Fatihah itu? Itu adalah kalamullah. Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan sekarang aku. Bang, kita ini kan berbicara asal muasal. Bukan berbicara sekarang ini. Pada waktu itu ada pertama, tenang dulu Bang. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, kita nggak ketemu. Ya kan? Biar bagus kita diskusi. Gini, waktu itu pertama kali diucapkan, siapa atau ucapan siapa itu untuk pertama kalinya? Itu ucapannya Allah yang diturunkan wahyu pada Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, ucapan Allah. Sebentar, tenang. Jadi Allah mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya, betul. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Ihdina siratal mustaqim, ya Allah, semoga kami ditunjukkan ke jalan yang benar. Oke, ihdina siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya, bimbing kami. Tenang. Tadi kan Anda katakan itu ucapan Allah. Ya. Jadi Allah meminta supaya ditunjukkan ke jalan yang benar. Sesat dong Allah. Itu ini makanya Allah. Saya bilang sulit ini kayak begini nih. Sulit. Begini. Gimana? Kamu yang pemahamannya salah. Itu kan kalamnya Allah. Diturunkan malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Muhammad saja tidak ada loh di situ, Bang. Mana? Di dalam Al-Fatihah itu tidak ada di situ Muhammad, tidak ada di situ Jibril. Nah itu ihdina kita. Kita itu ya yang baca siapa? Ya Muhammad. Bukan. Ya malaikat Jibril. Gini loh, aduh nggak nyambung dia. Nggak percaya. Gini. Gimana? Kita bukan bicara siapa yang baca. Kita berbicara siapa yang pertama kali mengucapkan. Untuk pertama, tenang Bang, tenang. Untuk perdana, tahu perdana? Perdana itu pertama kali. Ya. Yang pertama kali mengucapkan ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang mengucapkan itu untuk pertama kalinya? Malaikat Jibril. Berarti perkataan Jibril. Iya, perkataan Jibril. Jibril berarti sesat. Kok bisanya sesat Jibril? Karena dia minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu karena mengajari Nabi Muhammad supaya mengajari. Mana di situ mengajarinya? Tidak ada di situ Jibril lagi ngajarin Muhammad berdoa. Kalau Jibril mengajari Muhammad berdoa, harusnya bunyinya begini. Kul, katakanlah ya Muhammad. Kul ya Muhammad. Ihdina siratal mustaqim. Kalau itu masuk akal. Ini Jibril memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengucapkan ini. Tapi di situ tidak ada kata-kata kul. Tidak ada katakanlah. Nggak ada. Di situ tahu-tahu saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang memiliki hari pembalasan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Anda katakan ini Jibril, saya rasa tidak tepat. Kami di sini pasti adalah sekelompok orang-orang, sekelompok manusia. Nah, iya, nggak mungkin di situ Jibril. Makanya saya bilang, Bang, tenang. Makanya saya bilang, sangat-sangat kesimpulan yang logis bahwa Al-Fatihah adalah sebuah syair, sebuah doa dari orang tidak dikenal atau anonimus. Kok kamu bisa mengatakan kalau Al-Fatihah ini sebuah doa yang dari orang anonimus, orang yang tak dikenal itu mana? Karena isi dari Al-Fatihah itu sendiri nampak sekali itu sebuah doa. Coba saya tampilkan ya isi Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Terus ya,
Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Walad dolin. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Berarti ini sebuah doa. Ya doa, makanya di belakangnya ada bahasa amin. Terus gimana? Nggak ada aminnya di situ, Bang. Setelah walad dolin tidak ada kata amin. Dengar, tenang. Rumah saya, tenang Bang. Rumah saya itu tepat di samping masjid, tepat di samping musola. Ya kan? Jadi saya tahu persis orang teman-teman saya main kok gimana. Jadi ketika mereka sholat Jumat, walad dolin. Kemudian jamaah mengatakan amin. Betul? Betul, memang betul. Terus saya cek Al-Quran, saya periksa. Ternyata setelah walad dolin selesai, nggak ada amin. Gini, boleh saya jawab? Gantian dong. Silakan. Nah, kalau kamu memang narasimu itu dari hatimu itu memang mau menyudutkan Muslim. Kalau kamu kok berpegangan itu tidak ada di Al-Quran terus menghina Islam, itu ya lucu nih. Lucu. Begini, santri. Ya, begini dulu. Silakan. Kenapa kok setelah walad dolin itu ada amin? Karena kata atau kalimat amin itu maknanya istajib du'ana. Mengarang dari mana? Kepada Tuhan. Ya, lah kamu mau aku ini Islam ya tahu. Ya dalilnya tunjukkan. Jangan mentang-mentang Anda Islam, harus Anda tunjukkan dong dalilnya. Kamu buka amin itu di kamus Arab, itu ada yang maknanya. Tidak ada, Bang. Oke, sekarang gini. Gini, amin itu maknanya ulama mengartikan istajib du'ana. Semoga doa saya. Ngarang dari mana ulama? Loh, karena panutan saya itu Nabi Muhammad dan pewaris Nabi itu para ulama. Nah, Anda tidak tahu asal usulnya. Gini, Anda menjawab secara dogmatis, saya akan menjawab secara kajian ilmiah dan akademis. Baik, dari mana asal usul kata amin? Dengarkan. Di mana asal usul kata amin? Pernah dengar orang gereja? Pernah dengar di gereja entah Katolik, entah Kristen, Protestan, orang-orang yang beraliran sedikit ortodoks ya, gereja-gereja yang gereja-gereja tua itu mengucapkan itu. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya itu ke gereja HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Terus kalau Anda ke gereja HKBP, di akhir-akhir ketika mereka mau pulang, itu mereka akan berkata begini. Amin. 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 Ya udah. Tenang dulu. Itu masih ada di gereja-gereja yang liturgisnya itu masih ngikutin cara-cara yang agak lama-lama. Masih ada itu. Di Katolik ada, di HKBP ada, di gereja-gereja mana itu banyak masih ada seperti itu. Makanya saya bilang gini, sangat kuat sekali dugaan bahwa orang Islam nyontek orang Kristen. Gak percaya. Yang gak percaya. Kalau begitu dari mana kata amin itu datangnya? Dari penutup Al-Fatihah. Orang gak ada di surat Al-Fatihah. Apa di Bible ada itu yang tadi ada? Kamu bilang. Ada. Coba. Di Bible ada. Coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Bible. Waduh, sungguh nekat yang nyata dia ini teman-teman. Baik, saya tunjukkan dalam Bible ya. Kamu umat Islam itu amin maknanya semoga mengijabah atau apa itu namanya? Karangan orang Islam, Bang. Ya, iya, di dalam Al-Quran, begini, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran, tidak pernah ada kata amin yang bermakna kabulkanlah doa kami ijab. Nggak ada. Kata amin muncul. Sebentar, Bang. Satu-satu ngomongnya. Ya, Anda selalu semangat 45. Tidak disertai dengan
Dari Anda ngomongnya semangat 45 tapi tidak disertai dengan intelektualitas. Semangat tapi semangat boleh tapi jangan Itu nggak perlu pakai dalil sama intelektual, kamu itu cukup pakai akal saja. Saya sudah tak pikir ini, makanya ini saya sudah siapkan Al-Quran. Kemarin kamu minta dibacakan, kemarin saya belum wudhu, makanya saya dosa kalau saya megang. Baik, saya bacakan Ulangan pasal 27 ya. Ada berkat dan kutuk. Nih, Mas, amin itu artinya apa? Amin itu dari bahasa Ibrani. Artinya bukan kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas dari mana kabar ngarang? Nah, baik. Itu aminnya Kristen, aminnya Muslim. Iya, aminnya Islam niru orang Kristen dan Yahudi. Mana? Baik, kita mulai dari pasal ini ya. Masalah berkat dan kutuk. Perhatikan. Ya. Nih ya. Orang-orang Yahudi itu mereka mengucapkan berkat dan kutuk di dua gunung ya, di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Perhatikan. Nih. Ke-12 dengarkan dulu biar Anda tahu arti amin. Ya, dengarkan. Ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Binyamin, dan seterusnya. Perhatikan, saya baca. Maka haruslah orang-orang Lewi boleh bicara dengan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak-anak yatim, janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah dan seterusnya. Oke, sekarang begini, yang mau saya tanyakan, intinya. Arti amin itu artinya, sebenarnya artinya iya atau demikianlah itu terjadi. Itu sama, istajib. Mengarang sama. Nekat yang nyata sama dari mana? Kamu. Oke, kalau begitu amin itu bahasa apa? Kalau begitu amin bahasa apa? Gantian, aku yang bicara. Stop. Gantian, aku udah paham. Itu tadi yang kamu baca, itu laknatan atau itu doa, permintaan. Sehingga berkatalah kalian semua amin. Artinya apa? Mengiyakan. Ya. Oke, di mana ada amin dalam Al-Fatihah itu? Makanya itu amin itu. Bukan yang saya tanya, di mana aminnya dalam Al-Fatihah? Di amin Al-Fatihah itu tidak ada. Tidak ada, berarti aminnya nyontek orang Kristen dan Yahudi. Begini. Orang sholat, ya, di dalam sholat setelah Fatihah tidak usah baca amin, tidak membatalkan sholat kok. Nah, terus kenapa sekarang ada amin? Karena kita ngikutin Yahudi dan Nasrani, itu jawabannya. Jangan karena ngarang bebas. Itu yang kamu baca itu tadi. Amin itu mengiyakan doa, bodoh. Yang saya tanyakan di mana dalam Al-Fatihah kata itu? Setelah waladolin selesai, nggak ada kata amin. Selesai. Terus aminnya datang dari mana? Kalau itu kamu kok narasinya itu nyontek, itu Bible dikarang, ditulis tahun ditulis tahun berapa? Coba lari lagi ke Bible. Duluan mana? Oke, baik, santri. Duluan mana Quran? Bahas arti lain lagi. Sebentar, tenang. Ini kita selesaikan dulu pada satu kesimpulan. Saya kalau bahasa sesuatu harus tuntas. Gini. Mana lebih dahulu Quran dan Bible? Kamu dari mana? Coba, aku jawab aja. Aku dengar aja. Coba, ayo. Angel. Tenan tuturan.
Angel tenan tuturan. Kalau keyakinan saya, Bob. Enggak, yang saya tanya itu duluan mana Quran sama Bible? Duluan Quran, karena setelah Zabur, diam. Karena setelah Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Tidak ada kitab dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu bagaimana Quran menyebut Injil, bagaimana Quran menyebut Taurat kalau kitab itu tidak lebih dulu ada daripada Al-Quran? Duluan Injil, duluan Taurat daripada Al-Quran. Ya iya, yang baru saya baca itu kan Injil dan Taurat. Oh, bukan. Itu ya udah, mana Injil dan Taurat? Yang asli Injil dan Taurat itu, ya Allah, sudah tidak ada. Nah, mana? Tunjukkan. Ya sudah, mana Injil dan Taurat? Nah, karena yang Injil dan Taurat yang asli itu kamu mesti dalilnya mana? Mana dalilnya? Di dalam. Benar dulu, aku itu kalau ngomong sama kamu tidak perlu dalil. Nanti kalau tidak perlu dalil. Dengarkan dulu. Gimana? Dengarkan dulu. Di dalam Zabur, Taurat, Injil itu di situ itu menerangkan bahwa nanti akhir zaman ada sosok seorang anak yang lahir dan ciri-cirinya begini-begini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di Bible selamat Anda dikerjain. Loh, Anda mengatakan di dalam Taurat, di dalam Injil ada nanti seorang yang ciri-cirinya seperti Muhammad. Kata siapa? Iya, betul. Kata siapa? Kita Taurat, Zabur, dan Injil. Mana Taurat, Zabur, yang Injil yang bilang begitu? Makanya kamu cari yang asli. Nanti jadi saya cari yang asli? Nah, itu sama kayak Lia Eden. Kayak Lia Eden ngomong begini, di dalam Al-Quran akan datang seorang nabi perempuan namanya Lia Aminuddin. Tetapi Quran yang asli sudah tidak ada dan sudah dipalsukan. Ya congornya Lia Udin yang ngomong begitu. Itu kalau Anda dengar orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhan itu. Setuju? Kalau menurut Roy Suryo tidak. Kalau menurut Roy Suryo tidak, sama Dr. Tifa. Dengar. Orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhannya. Setuju? Setuju. Kamu harus membuktikan. Anda menuduh bahwa tenang. Anda menuduh bahwasanya di dalam Taurat, di dalam Injil akan datang seorang nabi yang di punggungnya ada tompel. Mana Taurat yang Anda bilang itu mana? Yang di punggungnya. Nah ya makanya kamu cari dulu kitab Taurat yang Injil, nanti saya baca yang asli. Anda yang menuduh kok saya membuktikan, ini aneh Anda ini. Sekarang itu yang Taurat sama Injil yang Zabur yang asli. Sebentar, tenang. Gini. Saya tahu Anda anaknya Roy Suryo sesuai dengan kakak, betul? Enggak, salah. Ya udah, coba buktikan. Buktikan. Apa? Mana kakak yang ada Roy Suryonya sebagai orang tuamu? Ya memang bukan orang tua saya. Ya Anda harus buktikan, cari kakaknya itu yang ada tulisan Roy Suryo sebagai bapakmu. Nah, kok mau nyari kakak? Nah, seperti itulah tuduhanmu terhadap saya. Masa kamu suruh cari saya Injil dan Taurat yang isinya Muhammad adalah nabi yang kagak ada? Gimana? Masa kamu suruh membuktikan sesuatu yang tidak ada? Begini. Dalam Islam itu, rukun iman itu mempercayai beberapa kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu tidak ada, kitab Bible itu tidak ada. Ya sudah, Taurat dan Injil. Oke, di mana Taurat dan Injil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi? Ada di Taurat. Aku nggak punya kenal. Mana Tauratnya? Taurat dan Injilnya mana? Kok jadi saya nyari? Orang gimana sih? Bagaimana Anda menyuruh saya menyari sesuatu yang Anda tuduhkan kepada saya? Harusnya Anda yang menunjukkan. Itu sama saja saya menyuruh Anda mencari kartu keluarga yang Roy Suryo adalah bapakmu. Ya kagak ada, orang memang kagak ada. Kalau Anda dengar, kalau Anda saya suruh dengar, santri kapok,
Kalau Anda saya suruh mencari satu kartu keluarga di mana bapaknya adalah Roy Suryo, anaknya santri kapok, kagak bakal ketemu. Karena memang itu nggak ada. Gimana? Memang kalau Roy Suryo jadi bapakku yang di KK memang nggak ada. Tapi kalau di Zabur, Taurat, Injil, di situ diterangkan bahwa nanti akan lahir sosok seorang nabi dengan ciri-ciri begini-begini. Bahkan pendeta yang beriman itu banyak sekali. Kamu cari saja ke Yahudi sana yang asli tanya, ini kata santri kapok begini. Orang Yahudi aja nggak ada yang percaya sama Muhammad kok, gimana? Kata siapa? Tidak ada satupun Yahudi yang percaya kepada Muhammad. Itu semuanya percaya. Cuman Edis TV saja yang nggak percaya. Jadi kamu mengatakan bahwa ciri-ciri Nabi gini. Tema lain. Kamu mengatakan ciri-ciri Nabi itu adalah yang ada tompel di punggungnya. Enggak, saya enggak bilang begitu. Oke, jadi ciri-ciri Nabi apa? Ciri-ciri Nabi adalah yang disebutkan di Taurat. Begini, dalam kitab yang saya baca begini. Bahwa nanti ketika Nabi umur sekitar remaja 18 tahun, itu Nabi berdagang membawa dagangannya Dewi Khotijah. Ya. Halo? Begitu dia, halo. Begitu Nabi berdagang ke negara lain, keluar dari Mekah, itu Nabi karena dia lelah, dia istirahat di bawah pohon. Sekarang pohonnya masih ada, masih abadi. Dan di situ tak jauh daripada pohon beringin itu, kalau di Indonesia kayak pohon beringin. Kalau di Yordania benar. Kamu cek aja Yordania ada pohon yang makin seperti gila beringin. Tak tertolong gitu. Nah, kok kamu bilang aku makin gila? Ini cerita dari apa namanya ini yang ada di Taurat begitu. Itu yang di Taurat. Ya di Taurat, ya Injil, ya Zabur. Baik. Kalau sebelum dengar, oke, tenang. Sebelum halusinasimu, dengar santri dengar. Begini. Sebelum halusinasimu bertambah tinggi setinggi Monas, coba kau dengarkan ini. Dengarkan ya. Ini tanda kenabian Muhammad. Perhatikan. Ya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Sebentar. Menurut tenang. Kalau kita baca Taurat, baca Injil, tanda kenabian itu adalah bernubuat dan bermukjizat. Kalau dia bernubuat, dia ngomong, besok terjadi gini, korban jiwa segini, gempa bumi begini, dan terjadi, itu bernubuat. Dan bermukjizat. Tenang, belum selesai, tenang. Tanda kenabian menurut Injil dan Taurat adalah bernubuat dan bermukjizat. Tapi kata Muhammad, tanda kenabian berupa tompel di punggung dan berbulu. Makanya saya bilang, pantas nggak ada yang percaya orang Yahudi dan Kristen sama Muhammad. Gantian. Terlepas daripada tadi ceramah dari Ustadz Basalama, itu ada tombelnya begini. Kamu kan tadi kalau benar itu Nabi yang diutus harus ada nubuat, harus ada mukjizat. Nubuat adalah ini saya mengikuti omonganmu saja. Nubuat adalah prediksi Nabi itu akan sesuai. Kamu belum tahu prediksi Nabi itu selalu sesuai. Yang pertama, Nabi memprediksi bahwa cucunya Husain dan Hasan itu mati dalam keadaan tragis. Itu memang Nabi sudah bilang begitu. Bahkan di kitab mana? Makanya saya kalau tak tunjukin kitab, saya sama saja ngomong ada kitab. Karena aku tidak ada di dalam Quran. Tenang. Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke, apakah menurut Al-Quran Muhammad punya anak? Apa? Menurut Al-Quran Muhammad punya anak nggak? Muhammad
sama Quran ini ketika Quran diturunkan bagaimana Anda katakan Muhammad memprediksi cucunya sedangkan menurut Quran dia nggak punya anak? Tenang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun tenang. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat apa? Al-Ahzab ayat Al-Ahzab 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sabar sayangku, tak buka dulu ya. Surat Al-Ahzab. Oke. Al-Ahzab 40. Iya, tahu. Berat dia ini teman-teman. Oke, tak buka dulu, tenang aja. Kamu jangan ya. Sudah jelas-jelas itu Muhammad bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Masih Anda katakan Muhammad punya anak, punya cucu. Nabi Muhammad itu punya anak. Coba baca dulu surat itu. Bentar. Makanya untung Roma Irama sekarang sudah pinter. Dia sudah mempertanyakan keabsahan para Habib-Habib sebagai cucu Muhammad. Kalian mau aja dikerjain. Ayat berapa? Al-Ahzab 40. Ini netizen yang pendukungmu Kristen semua pada marah semua. Ayat 40 ya, Nis. Ayat 40 ya. Coba kamu baca. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sebentar. Nah, saya itu soalnya nggak suka pakai Google, tak buka aja. Nah, kamu sabar. Kalau kamu sabar, ya ditunggu. Biar ini kan ilmiah, kamu ngajaknya ilmiah. Itu netizen pendukungmu di ini. Sabar teman-teman, kita bersabar. Beri sabar dikit. Kalau susah nyari orang Islam yang waras ya teman-teman, sabar. Saya juga kalau cari orang Kristen yang agak gila nggak ketemu. Baru ketemu tahun ini 2025, yaitu Edis TV. Silakan. Tadi surat apa? Saya lupa. Buset dah. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya sebentar tak cari. Kamu kok yang sabar? Sabar itu disayang Allah. Ada nggak di Bible kayak gitu? 4:18. Sebentar, 4:18. Buka Quran aja setahun, ketahuan sekali Anda buka Quran waktu Idul Fitri doang. Kamu kayak dukun, tebak. Iya, Anda buka Quran aja lama sekali. Surat Al-Ahzab di mana aja nggak tahu. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Ya, ayat 40 Ya, terus. Apa di situ dikatakan? Kamu baca, coba. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Coba, bener nggak? Betul. Terus coba baca. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, artinya? Artinya apa? Terus. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Terus? Melainkan dia adalah seorang nabi dan seorang utusan dan penutup para nabi, betul? Betul, penutup para nabi. Oke, dikatakan di situ Muhammad bapak dari siapa? Tidak, Nabi Muhammad itu artinya begini, bapak daripada laki-laki itu maksudnya bukan dia tidak punya anak. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki pun di antara kalian. Artinya dia tidak mungkin punya anak. Begini, yang tidak punya anak itu Yesus. Itu kalian semua rijalakum itu para sahabat, bodoh. Nah, sekarang saya tanya, dia bapaknya siapa? Bapaknya Fatimah. Apa Qasim? Anaknya Nabi Qasim. Sudah dikatakan dia yang laki-laki. Dia bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Sudah jelas. Kalian itu
kalian itu yang dimaksud para iya, sahabat. para pengikutnya, pengikut Muhammad, umat muslim. Iya. Muhammad itu bukan bapak dari kalian. Lalu bagaimana mungkin Habib A, Habib B, Habib C, Habib D. Muhammad itu adalah bapak kami. Kami adalah cucu Muhammad. Habis kalian dikerjain. Akhirnya kalian nyium sendal. Sendal Rasul. Turunan Nabi mengalir di dalam darah Nabi. Gimana? Makanya saya ini membantu supaya orang-orang Islam cerdas. Jangan sampai kalian mau dikibulin sama orang-orang ngaku cucu Nabi. Begini. Itu sebenarnya yang bodoh itu kamu, Dis. Kamu baca artinya Quran rijalakum ini bukan kok anaknya Muhammad, tapi itu para sahabat. Lalu Nabi menikah sama Khadijah, punya anak yaitu Fatimatu Zahra yang dikawin sama sahabat Ali. Kalau anak yang laki-laki dari Muhammad itu semuanya mati karena nanti apa? Bertentangan dengan arti daripada walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalau anaknya Muhammad yang laki, Qasim Abdullah kok tidak dicabut nyawanya, walaupun Nabi sedih, itu nanti akan tidak sesuai dengan sabda Allah. Maka anaknya Nabi mesti akan jadi Nabi. Begitu. Nah saya tanya, Yesus ini nabinya kamu apa bukan? Soalnya setiap Nabi itu mesti bapaknya Nabi. Lari lagi. Itu keterangannya begitu. Anda tidak tahu bagaimana ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang aku Habib mengatakan dalam setiap ceramahnya, kami ini turunan Nabi. Betul. Jadi turunan Nabi itu tidak akan disentuh api neraka. Belum tentu. Kamu jangan percaya. Kata Muhammad, barang siapa yang di dalam dirinya mengalir darahku tidak akan disentuh api neraka. Itu kata Muhammad. Iya. Betul nggak? Begini. Tenang dulu. Sekarang saya mau tanya. Betul tidak bahwa Muhammad mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad? Tidak betul. Kalau dia tetap dosa, tidak tobat, tidak. Bagaimana dengan ceramah? Bagaimana dengan ceramah Muhammad ketika ada seorang yang meminum darahnya? Nah, ini begini. Coba kamu tampilkan hadis itu yang meminum darahnya, minum kencingnya. Coba baik. Kamu tampilkan lagi. Baik. Coba ya, nih. Anda percaya pasti dengan Habib ya? Anda percaya dengan ulama ya? Saya kalau ulama percaya ulama. Baik. Saya akan tampilkan. Tenang. Aduh, ini Anda ngomong terus ini santri. Sedetik saja. Begini. Kamu tadi kan bilang, kamu percaya nggak sama Habib? Saya jawaban begini. Kalau Habib itu akhlaknya baik dan ilmunya baik. Memang Muhammad nggak perlu akhlak. Muhammad itu yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau mencuri, mau berzina masuk surga. Oh, betul. Nah, ini saya terangkan lagi. Tenang, sebentar gantian saya dulu. Dengar. Silakan Dis. Lihat nih. Silakan Dis. Yang ngomong ini adalah seorang ulama besar. Namanya Abdul Somad. Perhatikan. Ya, perhatikan. Betul. Saya perhatikan kalau saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Ya, betul. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Aku minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Stop. Ya, ini pernyataan Muhammad. Dengar, dari sini saya akan buktikan Muhammad itu seorang penipu. Perhatikan. Muhammad berkata, orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad tidak akan disentuh api neraka. Tapi, di lain pihak, apa kata Muhammad terhadap Fatimah? Apa kata Muhammad pada Fatimah? Ayo coba.
Muhammad berkata, ketahuilah wahai Fatimah, aku tidak berkuasa untuk melepaskan kamu dari siksa api neraka. Di satu sisi Muhammad bilang, tidak mungkin yang di dalam darahnya mengalir Muhammad masuk neraka. Di satu sisi dia bilang sama Fatimah, yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad tidak berkuasa bahwa dia akan masuk neraka atau tidak. Kesimpulannya, Muhammad pastilah seorang tukang bohong. Ya. Silakan. Saya jawab ya. Yang pertama, kamu jangan begitu nih. Muhammad ini punya sifat sodik, yaitu tidak berbohong. Terus tentang masalah tadi, hadis yang dari Abdul Somad, memang saya sudah cross check ya tentang masalah minum darahnya Nabi, terus kencingnya Nabi. Kalau keringat itu enggak diminum, kalau keringat enggak diminum. Itu memang masih perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan itu setiap apa yang ada pada Nabi Muhammad itu suci. Dengan bukti ada yang lain. Ada yang mengatakan ulama ini ulama yang sahih saja. Kalau ulama yang kuat, kalau kencingnya Nabi Muhammad tetap najis. Terbukti setiap kali Nabi BAB atau mau sholat tetap wudhu. Berarti terbukti kalau Nabi itu kencingnya najis dan bersuci. Makanya dalam konteks hadis yang disampaikan oleh Abdul Somad itu terpotong-potong. Ulama mengatakan itu hadis doib. Palsu. Nanti begini. Bohong. Bis. Kasih dong saya waktu untuk bicara. Ya, silakan. Kalau hadis itu bohong, bukan Nabi yang mengatakan, tapi rawinya ini mengada-ngada. Begitu. Kalau hadis doib, hadis yang palsu, itu bukan Nabi yang berkata, bukan, tapi para sahabat dan di bawahnya ini tidak mendengar, tapi dia mengada-ngada. Makanya dalam ilmu hadis nanti di cross check perawinya yang menyampaikan hadis ini siapa, coba dicek. Kalau dia orangnya sering berbohong, sering maksiat, oh ini hadis jangan terlalu terburu-buru dikatakan sahih. Makanya itu hadis itu saya enggak dari kecil saya belum pernah mendengar hadis ada kencingnya. Memang saya enggak pungkiri ini, memang lafadznya begitu. Nabi itu bingung malam-malam mau mencari kencingnya itu di mana, kok ternyata ada budak yang namanya siapa, Baroh atau siapa, itu bilang syarab tuhu, tak minum Nabi. Oh, nah kok diminum? Ya, kamu kalau sudah diminum, kamu akan selamat dari api neraka. Itu hadis doib. Nah, tentang tadi Nabi yang mengatakan sama Fatimah, itu saya setuju. Memang bahkan anaknya sendiri, Nabi tidak akan bisa menolong kepada Fatimah kalau Fatimah ini punya dosa. Itu tergantung Allah. Kalau Allah. Oke, berarti salah satu diantaranya bohong. Yang bohong perawinya, bukan Nabi. Itu intinya. Oke, berarti Anda setuju. Anda setuju bahwa banyak orang berbohong dengan mengatasnamakan Muhammad. Setuju. Bahkan nah, berarti tidak menutup kemungkinan Al-Quran dan cerita-cerita tentang Muhammad semuanya bohong. Kalau yang ada di Al-Quran itu tidak bohong. Baik, kita ke Al-Quran kalau begitu. Ya, oke. Ya, coba. Ya. Menurut Al-Quran dikatakan, ya, Muhammad berkata di dalam Al-Quran, tidaklah yang di... Surat apa? Surat apa, Dis? Baik, dalam surat apa? Anda kemarin sudah mengungkapkannya itu. Dikatakan di dalam Quran bahwa tidaklah yang diucapkannya berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul. Oke. Jadi setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu, betul? Bahkan tidak ucapan Muhammad. Sampai Nabi punya istri 9 itu bukan dari hawa nafsu, tapi dari apa, mukjizat atau ya, fokus dulu. Itu surat berapa itu? Surat An-Naml ayat 3 atau berapa? Coba. Ya kamu, saya baik, saya bukakan dulu Qurannya. Iya, baik. Aku kan membenarkan daripada kepahaman kamu. Saya nggak perlu menunjukkan ayatnya. Kamu yang baca, nanti kamu mesti salah. Saya yang meluruskan.
Begitu, Besti. Baik. Ayo, coba. Baik, kita bukakan ya di dalam Quran surat An-Najm ayat yang keempat. Surat An-Najm. Sebentar. Ya. Tak cari ya. Saya itu kalau baca Surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. An-Najm. Sebentar. Sabar ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Coba. Gimana? Artinya? Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Betul. Itu arti yang sudah sangat betul sekali. Baik. Terus bagaimana? Artinya semua yang diucapkan Muhammad adalah wahyu, betul? Betul sekali. Baik, coba bagaimana? buka surat At-Tahrim ayat yang pertama sekarang. At-Tahrim ayat yang pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Meninggal koen. Nah. Ya, meninggal dunia apa meninggal apa? At-Tahrim ayat pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Itu bukti menurut Al-Quran Muhammad seorang penipu. Baca. Ayo silakan. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, bentar. Udah ketemu. 560. 560. 560. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ayat pertama ayat yang pertama At-Tahrim nomor 1. Ya ayyuhan nabi. Iya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Oke, artinya yang kamu artinya baca. Wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu, betul? Ya, terus? Oke, di situ Muhammad ditegur nggak sama Allah? Ditegur, itu apa? Peristiwanya itu apa? Kamu tahu nggak? Baik. Kamu harus tahu peristiwanya karena apa. Muhammad mengucapkan sesuatu di mana dia mengatakan sesuatu yang halal tapi dikatakan haram, betul? Nah, ya ucapannya apa? Harus tahu baik. Kamu. Menurut menuduh begitu. Baik. Menurut literasi orang Islam itu perkara mengenai, ada yang perkara mengenai istri atau budak perempuan dari Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah kenapa? Maria Al-Qibtiyah pada waktu itu disetubuhi oleh Muhammad di ranjangnya Hafsah. Lalu Hafsah marah kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, betapa engkau tega melakukan ini kepadaku. Kamu bersetubuh dengan budakku Maria Al-Qibtiyah di ranjangku pada giliranku." Lalu Muhammad bersumpah, "Aku haramkan mulai hari ini Maria Qibtiyah." Lalu turunlah ayat, "Mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah bagimu?" Itu literasi yang pertama. Kemudian literasi yang kedua mengenai bagaimana Muhammad meminum madu di rumah Zainab. Jadi dia berkunjung ke rumah Zainab. Lalu dia meminum madu di sana. Lalu dia ketika pulang ke rumah ternyata Hafsah dan Aisyah bersekongkol. Nah, makanya Al-Quran ini buku cerita tentang Muhammad dan istrinya. Nah, dengar ya. Ya. Jadi ketika tenang. Nanti Anda giliran bicara habis ini. Tenang. Ketika Muhammad pulang, sehabis dia minum madu di rumah Zainab, Hafsah dan Aisyah bermufakat untuk berkata bahwa mulut Muhammad bau. Bau apa? Bau maghafir. Ya kan? Nah, ketika itu karena Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk mengatakan mulut Muhammad bau maghafir, Muhammad berkata, "Demi Allah, saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab." Jadi, ayat itu berkenaan bagaimana Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Padahal di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 tadi, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya.
Mana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya? Bukankah yang keluar dari mulutnya adalah wahyu? Maka kesimpulannya adalah salah satu di antaranya haruslah pembohong. Apakah Al-Quran yang pembohong atau Muhammad yang pembohong? Coba. Kesimpulannya yang pembohong kamu, Dis. Coba silakan. Apa? Berkaitan dengan peristiwa apa itu dalam At-Tahrim ayat yang pertama? Soalnya apa yang kamu pahami itu memang semuanya salah. Coba apa? Kalau begitu berkaitan dengan apa itu? Ya, kita tetap bahwa Nabi Muhammad... tenang. Berkaitan dengan peristiwa apa itu At-Tahrim yang pertama? Nah, kamu tentang peristiwa apa coba? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada dua tafsir mengenai Maria Kiptiah yang disetubuhi Muhammad di ranjangnya Hafsah dan berhubungan dengan madu. Yang mana? Pilih antara kedua itu. Yang perlu dipilih apa berarti? Oke, Anda tidak tahu Al-Quran, Anda di bawah saja. Belajar dulu.